Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Pelatih timnas Malaysia U19 Hasan Sazali menyalahkan Sintayong dan timnas Indonesia U19 yang tidak paham aturan head-to-head di Piala AFF U19 2022. Hasan Sazali justru heran dengan sikap Sintayong dan timnas Indonesia U19 yang menyalahkan aturan head-to-head yang sudah menjadi rule of the game sebelum Piala AFF U19 2022 digelar. Pelatih Malaysia U19 itu menganggap hasil imbang 1-1 antara timnas Thailand versus Vietnam tidak ada unsur kecurangan. Sazali justru menyalahkan Sintayong dan timnas Indonesia U19 yang menurutnya seharusnya sejak awal paham soal regulasi head-to-head yang diterapkan AFF, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara untuk Piala AFF U19 2022. Saya tidak melihat Thailand dan Vietnam melakukan kecurangan. Saya tidak melihat mereka seperti mengatur skor. Saya percaya 3 tim di grup A mencoba menerapkan strategi mereka masing-masing. Indonesia, Thailand, dan Vietnam adalah 3 tim favorit untuk lolos di grup A. Itu menurut saya, ujar Hasan Sazali. Timnas Indonesia U19 harus puas di posisi ketiga grup A dengan nilai 11 tanpa terkalahkan dengan memiliki produktivitas terbaik di antara semua tim di Piala AFF U19 2022. Namun, Garuda Nusantara tersingkir secara menyakitkan karena kalah head-to-head dengan Vietnam dan Thailand. Lebih lanjut, para penggemar Vietnam mulai ramai membela timnasnya buntut dugaan main mata Thailand di Piala AFF U19 2022, bahkan menuntut AFF dan AFC bersikap tegas terhadap Indonesia. Drama yang dipertontonkan Vietnam dan Thailand dalam laga terakhir grup A untuk menentukan tempat di semifinal menjadi sorotan utama para pecinta sepak bola Indonesia, termasuk pengurus PSSI. Mereka sangat kecewa terhadap permainan kedua tim itu karena banyak indikasi yang memperlihatkan kesengajaan bermain aman satu-satu demi tiket semifinal. Sebab hasil aman itu menjamin Vietnam dan Thailand ke semifinal karena regulasi turnamen Piala AFF U19 2022 ini menerapkan kriteria head-to-head. Namun sesungguhnya bukan kriteria usang itu yang dipersoalkan para pecinta timnas U19 Indonesia, melainkan lebih ke permainan Vietnam dan Thailand. Itulah pula yang menjadi isi surat protes PSSI ke AFF. PSSI memahami dan menyadari regulasi Piala AFF U19 2022 yang membuat Garuda Nusantara gagal melaju ke semifinal. Meski menang 5-1 atas Myanmar dan jauh lebih baik dari Vietnam dan Thailand dalam selisih gol ketika poin ketiganya sama, PSSI juga sangat memahami jika suatu tim ingin melaju ke fase berikutnya, maka harus bergantung kepada tim itu sendiri, bukan kepada tim lain. Kita tunggu bagaimana respon AFF terhadap surat protes PSSI. Sejauh ini AFF tak menggubris semua keluhan atau pertanyaan para supporter Indonesia terkait hal itu di akun Facebooknya. Piala AFF U19 2022 tetap dilanjutkan di Indonesia, meski dengan situasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Melalui kolom artikel vnexpress.net berjudul "Pelatih Vietnam Khawatir Tekanan dari Penggemar Indonesia", fans Golden Star Warriors itu memberi peringatan keras. Ada yang meminta pelatih Vietnam cuek terhadap keberadaan para pecinta sepak bola Indonesia itu dan justru menjadikannya sebagai ujian. Banyak pula yang menuntut AFF dan AFC menjatuhkan skorsing kepada Indonesia jika supporternya tak mampu memperlakukan Vietnam dan Thailand dengan baik sebagai tamu. Menurut mereka, Indonesia sebagai tuan rumah wajib menjaga dan melindungi semua tim selama bertanding. Bila tanggung jawab itu tak bisa dijalankan, fans Vietnam meminta agar jangan lagi memberi Indonesia kesempatan sebagai tuan rumah baik di level AFF maupun AFC. Namun ada juga yang berkomentar bahwa pelatih Vietnam khawatir karena tidak bermain fair play saat melawan Thailand.